Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Sananta siap bersaing dengan Ole Roemeni di Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Roemeni di skuad tim nasional Indonesia tak membuat striker Persis Solo Ramadan Sananta gentar. Sananta mengaku siap bersaing dengan pemain keturunan Belanda Indonesia untuk mendapatkan tempat lini depan di skuad Garuda. Seperti diketahui, Roemeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Februari 2025. Dengan begitu, striker Oxford United itu kemungkinan besar bakal memulai debutnya bersama timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada bulan Maret mendatang. Sananta sadar persaingan akan semakin sengit, tapi striker Persis Solo itu tidak kehilangan semangat. Dia justru menilai kehadiran Roemeni akan membuatnya semakin termotivasi untuk kembali mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Persaingan akan tetap jadi persaingan. Bagus dia Roemeni datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, kata Sananta. Itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberikan kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya, tambah Sananta mengatakan. Paes sambut baik keputusan Erick Thohir naturalisasi Emil. Kiper tim nasional Indonesia Martin Paes menyambut baik kabar Emil Audero bakal dinaturalisasi. Paes pun dikabarkan siap bersaing dengan Emil dalam merebutkan posisi pertama sebagai kiper utama timnas Indonesia. Respon Paes itu diceritakan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick pun senang karena Paes tak merasa terganggu, malahan antusias menyambut kedatangan kiper berdarah Italia Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, PSSI mengumumkan 3 nama pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. 3 calon pemain timnas Indonesia itu adalah Audero, kiper, dan James bek kiri, dan Joel Palupesi, seorang gelandang. Erick mengatakan kalau posisi kiper memang menjadi salah satu yang perlu diperkuat. Karena itu PSSI menggait Audero untuk dinaturalisasi. Walaupun saat ini sudah ada sosok Paes yang tangguh dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Malut United jadi tim promosi dengan peringkat terbaik di Liga 1. Malut United berhasil membungkus 3 poin setelah mampu menaklukkan tim tamu PSS Sleman. Bertanding pada pekan ke-24 di Stadion Gelora Giraha, Malut United unggul 1-0 atas Super Elang Jawa. Gol dari Diego Martinez di babak kedua membuat PSS Sleman harus pulang dengan tangan hampa. Malut United mengoleksi 36 poin dari 24 pertandingan dengan masing-masing 9 kali menang, 9 kali imbang, dan 6 kali kalah. Perolehan poin itu membuat Malut United duduk di peringkat 8 dan lebih baik dari tim promosi lainnya seperti PSPS Biak di peringkat 12 dengan total 30 poin dan Semen Padang di peringkat 15 dengan total 21 poin. Selanjutnya Malut United akan menantang Arema FC dan masih bertanding di Stadion Gelora Giraha pada Selasa 4 Maret mendatang. PSM Makassar akhirnya kalahkan Persija setelah 8 tahun. PSM Makassar mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 dalam lanjutan beri Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu 24 Februari. Skuad Jugo Eja menunggu hampir 8 tahun untuk bisa memetik hasil ini. Bernardo Tavares merasa senang dengan keberhasilan dan menjadikan sejarah bagi PSM Makassar. Kami belum pernah menang di Liga 1 melawan Persija dan sekarang ini kami membuat sejarah, kata Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu memuji anak asuhnya yang memiliki sikap positif, baik saat menguasai maupun saat sedang tidak menguasai bola. Ia meyakini buah kesabaran dan kerja keras tim dengan julukan Jugo Eja itu mampu menumbuhkan dan menumbangkan tim tamu dengan julukan Macan Kemayoran itu. Sementara itu, pencetak gol PSM Makassar Hermin Laceta mengaku akan terus bekerja keras bersama timnya untuk mendulang 3 poin pada pertandingan berikutnya. Sesuai jadwal, pertandingan pekan ke-25 PSM akan melakoni laga tandang menghadapi Madura United di Stadion Bangkalan. Dampak sanksi penonton, Persija bakal rugi besar lawan Persebaya.
Skuad Carlos Peña dikabarkan menerima surat dari Komite Disiplin PSSI terkait tindak lanjut dari kericuhan yang terjadi pasca laga saat menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot, Bekasi pekan lalu. Selain sanksi, Macan Kemayoran dikabarkan juga wajib membayar denda sebesar 220 juta. 2 poin itu diyakini akan berdampak negatif bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan yang sedang menjaga asa di papan atas klasemen. Andai keputusan tidak berubah, Persija Jakarta akan bermain tanpa dukungan langsung supporternya saat menjamu PSS Semarang, Arema FC, Perseba Surabaya, dan Semen Padang. Dalam 4 laga tersebut, Macan Kemayoran diprediksi akan mengalami kerugian besar, terutama ketika laga melawan Persebaya. Dalam jamuan terakhir skuad Macan Kemayoran pada Green Force di musim lalu, 55.000 penonton hadir memadati tribun Stadion Gelora Bung Karno. Raihan tersebut memecahkan rekor penonton terbanyak di musim tersebut dan belum terpecahkan lagi hingga pekan ke-24 musim ini. Padahal aroma duel klasik antara dua klub perserikatan ini diyakini akan menyedot atensi banyak mata. Respon Persib atas sanksi berat Beckham Putra. Persib Bandung mengeluarkan pernyataan resmi terkait sanksi yang diberikan Komite Disiplin PSSI kepada Beckham Putra Nugraha. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Beckham Nugraha berupa larangan bertanding sebanyak 3 kali dan denda sebesar 75 juta. Beckham mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI usai dianggap melakukan selebrasi provokatif di pertandingan Persija melawan Persib. Terkait hal ini, manajemen Maung Bandung akhirnya angkat bicara dan menyayangkan sanksi yang diberikan kepada Beckham. Persib pun akan merasa dirugikan, akan melakukan banding kepada putusan PSSI tersebut. Wah, apakah ini langkah dari mafia untuk menjegal Persib juara guys, dengan menghukum pemain kunci sehingga Persib akan kesulitan di pertandingan berikutnya dan kemudian bisa longsor di papan atas klasemen. Gimana menurut pendapat kalian guys? Paul Munster tak insyaf kembali salahkan pemain Persebaya. Paul Munster kembali mengeluh kualitas lini serangnya yang dianggap tumpul. Ketajaman Dewa United justru menjadi pembanding yang sangat menyakitkan. Soal tim, di papan atas setiap tim ingin mencetak gol, tapi kami tak punya top skor di tim ini. Dan kami akan bekerja keras untuk mencetak gol, tapi kami ada Rashid dengan 6 golnya. Tapi kami tak punya killer striker, dan Malik Rizaldi cedera hari ini, ujar Munster. Kami mencoba menurunkan Rizky Dwi dan kamu tahu Rizky Dwi berasal dari Liga 2. Dan inilah pemain yang saya punya yang bisa saya mainkan, Ibu Munster mengatakan. Ia juga menyebut timnya kekurangan sosok striker pembunuh di lini depan. Munster pun harus mengandalkan Rizky Dwi yang berasal dari Liga 2. Pilihan pemain yang terbatas menjadi alasan kurang tajamnya lini depan Persebaya. Sorotan utama mengarah ke Flavio Silva yang didatangkan dari Persik Kediri. Sebagai runner-up top skor musim lalu, performanya justru menurun drastis. Flavio baru mencetak 6 gol dalam 23 pertandingan musim ini. Lebih parah lagi, ia sudah puasa dalam 9 laga terakhir dalam mencetak gol. Persebaya tentukan nasib Paul Munster lawan Persib Bandung. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan, manajemen telah memanggil pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster untuk berdiskusi situasi terkini akibat kekalahan yang melanda tim. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan evaluasi 2 pertandingan terakhir, yakni menghadapi Biak dan juga Dewa United. Chandra mengungkapkan pertemuan tersebut memutuskan klub memberikan kesempatan sekali lagi kepada Munster untuk membuktikan bisa membawa Persebaya bangkit saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-25 Liga 1 Stadion Gelora Bung Tomo pada 1 Maret 2025 nanti. Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster, kata Chandra dalam pernyataan resminya pada Minggu 23 Februari 2025. Dewa United akhirnya deklarasi jadi wakil Banten. Dewa United secara resmi mendeklarasi diri sebagai perwakilan Provinsi Banten di Liga 1 setelah mengusung julukan baru dari Tangsel Warrior menjadi Banten Warrior
di Banter International Stadium pada Minggu 23 Februari sore. Hadir dalam acara tersebut founder Dewa United Tommy Hermawanlo, father of anak Dewa Jerry Hermawanlo, Presiden Dewa United Ardian Satyanegara, dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusuma. Selain deklarasi, acara tersebut juga diisi dengan laga eksibisi fun football yang mempertemukan Dewa United melawan Pemprov Banten All Star. Dalam sambutannya, Jerry Hermawanlo mengungkapkan alasan mengapa Dewa United memilih bermarkas di Banten. Selain ingin membawa nama Banten di Liga 1, ia juga ingin memberikan hiburan yang terjangkau kepada warga Banten. Highlight Liga 1 dan klasemen sementara. Imbang, duel Arema FC versus PSIS Semarang berakhir imbang dengan skor 2-2. Arema sempat unggul 2 gol, namun PSIS berhasil menyamakan gol melalui 2 gol Sudi Abdallah karena blunder kiper Arema, Diki Onana, serta penalti di menit akhir. Di pertandingan ini Arema kembali tidak membawa William Marcelio, pemain andalannya. Pertandingan ini juga sempat dihentikan lama karena cuaca dan lapangan yang sempat banjir. Sementara itu di pertandingan terakhir pekan ke-24 mempertemukan Barito Putra yang menjamu Bali United. Barito berhasil menang dengan skor 3-1. Dan berikut ini klasemen sementara Liga 1 ya. Nomor 1 ada Persib Bandung, 2 Dewa United, 3 Perseba Surabaya, 4 Persija Jakarta, 5 Borneo FC, 6 Bali United yang kalah tadi, 7 PSM Makassar, 8 Malut United. Sementara Arema FC yang imbang melawan PSIS Semarang tadi, poinnya ada di 36 dan peringkat 9. Jarak poinnya di papan tengah ini sangat ketat sekali ya. Beralih ke papan bawah nih, nomor 10 ada Persita, nomor 11 ada Persik Kediri, 12 PSPS Biak, 13 Barito Putra, 14 PSIS, 15 Semen Padang, 16 Madura United, 17 PSS Sleman, dan 18 Persis Solo. Sepertinya kandidat degradasi sudah mulai kelihatan nih guys.